Ini makam pejuang perebut kemerdekaan Probolinggo tahun 1947 sampai 1950. Namun beliaunya meninggal pada 1948. Ya, kali ini kita sudah nyampe di tugu peringatan tertembaknya pahlawan Asmali. Di sini kenapa kita bisa menentukan tempatnya? Kalau di sini tertembaknya pahlawan Asmali, karena menurut keterangan keluarga, keponakannya atau keluarganya lah, keluarga dekatnya, Pak Asmali itu terbaring di sini, tertembak di sini, dan suara tembakan yang oleh Belanda itu ada di sini. Kemudian setelah Belanda pergi, disusullah oleh keluarganya untuk menjemput mayat pahlawan Asmali ya. Juga ditambah keterangan saksi sejarah yang masih hidup, yaitu Haji Ali Mustafa, rekan perjuangan beliau, itu mengatakan kalau di sini memang tempat tertembaknya Serma Asmali, pejuang atau TNI dari TNI ya, Serma Asmali dari TNI, berjuang merebut kemerdekaan Probolinggo pada tahun 1947. Kemudian saya menuju ke makam rekan-rekan Serma Asmali. Saudara, sekarang saya berada di makam pahlawan Maron, yaitu yang meninggal dunia memang bersamaan dengan Asmali. Beliau Suwarno, meninggalnya sama, tanggalnya sama dengan Asmali. Kemudian ke sana lagi, ini juga meninggalnya sama, tanggalnya pun sama dengan Asmali ya, yang ada di yang sudah ditugukan, dibuatkan tugu. Jadi satu perjuangan, satu hari, 3 kusuma bangsa meninggal dunia. Disinilah pasukan Asmali yang berhasil mencegat rombongan pasukan Belanda yang melakukan patroli ke arah Pajarakan. Pasukan Asmali dan kawan-kawan berhasil memukul mundur pasukan Belanda dari arah Maron. Kemudian dilakukan pengejaran oleh pasukan Asmali terhadap pasukan Belanda yang melarikan diri hingga ke wilayah kota Maron. Pada saat itu pasukan Belanda dalam keadaan terdesak dan melarikan diri menuju markas atau pos pertahanan pasukan Belanda yang berada di kantor kecamatan Maron, juga kantor Polsek Maron dan kantor Koramil Maron. Pasukan Asmali kemudian didesak balik oleh pasukan Belanda yang berada di pos pertahanan, dengan hasil akhir gugurnya 3 kusuma bangsa yang berusaha mempertahankan kemerdekaan. Inilah jembatan atau kondisi jembatan tempat pasukan Serma Asmali mencegat Belanda pada waktu itu ya. Sedangkan video yang Anda lihat ini kemarin ya, di tahun ini, tahun 2021 ya saudara, kondisinya seperti ini, di syuting dari atas gunung. Nah, bisa dilihat ya, kondisinya walaupun berkali-kali dibombardir ya oleh tank Belanda atau oleh dinamit yang dipasang oleh para pejuang Indonesia, namun kondisi jembatan masih kuat, tegar hingga saat ini, walaupun sekarang kondisinya sudah berlobang-lobang. Jadi kita menyusuri jejak Serma Asmali yang melakukan pertempuran atau pencegatan pasukan Belanda sesuai dengan keterangan saksi sejarah atau salah satu pasukan beliau yang ikut bertempur dahulu bersama Serma Asmali, HM Dahlan, Haji Ali Mustafa, dan juga yang lainnya saudara, yang bercerita kepada saya tentang pertempuran tersebut, yaitu HM Dahlan
sekarang sudah almarhum. Dahulu beliau bercerita pada tahun 2014 kepada saya ya, tentang posisi dan lokasi pertempuran yang dilakukan oleh Sherma Asmali dan kawan-kawan. Kemudian saya menuju ke kantor desa, di mana desa ini dahulu pernah dijadikan markas para pejuang yang dikomandoi oleh Sherma Asmali. Jadi desanya yaitu Desa Gerongan ya saudara. Kantor Desa Gerongan. Disinilah dulu Sherma Asmali menghimpun kekuatan untuk melawan pasukan Belanda dalam masa agresi militer kedua Belanda. Nah, inilah lokasi atau markas pasukan Asmali yang saat ini dijadikan sebagai kantor desa Gerongan, saudara. Kantor desa Gerongan. Kalau dulu adalah markas pasukan Asmali. Berikut foto-foto pasukan Asmali yang pernah berjuang di garis depan untuk mempertahankan Probolinggo, terutama mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.